Shalom, bersama saya Pendeta Ratnalisa Tangkilisan Sambono, Pendeta Jemaat dari Gideon Kelapa II Depok. Dalam program Night Call, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Kita berdoa, mohon Roh Kudus membimbing kita. Tuhan, ini kami umat-Mu yang selalu rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami semua mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami oleh Roh Kudus, buat kami mengerti, dan mampukan kami juga untuk menjadi pelaku firman Tuhan di hidup kami ini. Ini doa kami ya Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik 9 ayat 17-20 yang menyatakan demikian. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebyasaf bin Kora dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Kora, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah seperti bapak-bapak mereka, bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan malam ini menyoroti tentang penunggu-penunggu pintu gerbang Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dengan sanak saudaranya diberi tugas untuk menjadi penunggu pintu gerbang. Di zaman Raja Daud memerintah, penunggu pintu gerbang termasuk dalam salah satu pekerjaan penting dalam pekerjaan penyelenggaraan ibadah di kemah suci yang harus diatur, diperhatikan dengan baik dan seksama. Hal ini ditegaskan dengan bagaimana Daud mengatur teknis pelaksanaan tugas penunggu pintu gerbang yang direkrut sebanyak 4.000 orang, di mana orang-orang itu dibagi lagi dalam setiap kelompok untuk dijadwalkan secara gilir ganti menjaga bait Allah selama 7 hari penuh. Mereka bertanggung jawab menjaga bait Allah dan memastikan bahwa pintu gerbangnya dibuka dan ditutup pada waktunya. 1 Tawarik 9 ayat 23-27 dan pasal 23 ayat 1-6 memberikan kita info tentang itu. Nah, selain tugas jaga, beberapa di antara mereka ternyata juga bertanggung jawab mengurus sumbangan yang dibawa oleh orang-orang untuk digunakan di bait Allah. 2 Raja-Raja 12 ayat 9 dan 2 Raja-Raja 22 ayat 4 menegaskan itu. Dengan kata lain, tugas dan fungsi penunggu pintu gerbang ada 2. Yang pertama, keamanan fisik dari orang yang datang ke bait suci, dan yang kedua, keamanan spiritual. Merekalah yang harus melindungi bait Allah terhadap perampokan dan untuk mengusir semua orang yang najis dan semua yang dianggap menjadi pengganggu yang tidak mempunyai urusan yang sepatutnya di bait Allah. Nah, dalam bacaan ini Salum, Akub, dan Talmon disebut di ayat 18 bahwa keberadaan mereka sebagai penunggu pintu gerbang ditempatkan di pintu gerbang raja sebelah timur. Hal ini menegaskan juga bahwa pekerjaan mereka cukup beresiko tinggi. Kenapa? Karena pintu gerbang raja yang di sebelah timur adalah akses raja Israel untuk keluar masuk bait Allah. Bukan hanya itu, di pintu gerbang raja itu juga tempat Raja Israel menyampaikan persembahan khusus
untuk dibagi-bagikannya kepada masyarakat. Dan pekerjaan ini tentu saja melibatkan petugas penjaga pintu gerbang itu. 2 Tawarik 35 ayat 7 sampai 8 memberikan contohnya. Dengan demikian, pintu gerbang raja ini tentu saja harus dijaga dengan tingkat pengawasan pengamanan yang ekstra ketat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua penjelasan tadi menunjukkan bahwa pelayanan sebagai penunggu pintu itu merupakan pelayanan yang sama pentingnya dengan kegiatan pelayanan lainnya dalam peribadahan umat. Karena itu, setiap bagian dalam pekerjaan pelayanan harus mendapat perhatian yang sama. Seperti Raja Daud yang dengan detil dan serius memperhatikan dan mengatur apapun bentuk-bentuk pelayanan dalam kemah suci agar terselenggara dengan baik, benar, dan mendatangkan berkat Tuhan dalam peribadahan umat. Ini mengingatkan kita semua bahwa bukan apa jenis pekerjaan pelayanan yang penting, tetapi tujuan dari semua pekerjaan, pelayanan, dan manfaatnya bagi kehidupan bergereja kita, itulah yang penting, itulah yang harus menjadi fokus utama kita. Apa tujuannya? Bahwa karya keselamatan Allah dapat disaksikan dan dapat dialami oleh banyak orang yang membutuhkan karya keselamatan Tuhan. Oleh karena itu, dalam pelayanan tidak ada pelayanan yang tidak penting. Beberapa pelayanan bisa dilihat dan beberapa pelayanan berada di balik layar, tetapi semuanya bernilai. Oleh karena itu, melalui bacaan ini mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk menghargai setiap bentuk pelayanan di gereja dan bahkan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan atau juga orang lain lakukan. Hal ini membutuhkan kerendahan hati, kebersediaan untuk memberi diri melakukan pelayanan, ketulusan hati, bahwa ketika kita mengerjakan pelayanan itu tidak didasari oleh motivasi kepentingan diri, tetapi fokusnya untuk Tuhan dimuliakan. Jadi, apapun yang bisa kita kerjakan yang bernama pelayanan, apa itu pelayanan? Semua yang bernama pekerjaan baik, kata Efesus 2 ayat 10, dan yang mendatangkan berkat Tuhan. Semua pekerjaan baik ini, pekerjaan pelayanan, baik itu dalam ibadah secara ritual dan aktual, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lakukan dengan memberikan yang terbaik, yang bisa kita lakukan supaya Tuhan dimuliakan. Memang akan selalu ada tantangan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik atau pelayanan kita ini. Tetapi seperti yang dikatakan dalam bacaan kita, kepada mereka yang melayani sebagai penunggu pintu gerbang, itu juga yang harus kita aminkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita lihat kalimat terakhir di ayat 20. Bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Kita akan diteguhkan, dimampukan, diperlengkapi, dan bahkan dikuatkan, dijagai, dicukupkan, ditolong. Itu bentuk penyertaan Tuhan ketika kita melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, besar, kecil, sederhana, apapun bentuk pekerjaan pelayanan itu, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Dalam mempersiapkan kegiatan pemilihan diaken penatua di seluruh jajaran jemaat GPIB untuk periode 2022 sampai 2027, mari kita semua dapat mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan ini. Menggunakan hak dipilih dan memilih sesuai dengan tata gereja yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga jemaat, dengan tujuan karya selamat Tuhan dapat disaksikan dan bahkan dialami oleh banyak orang, dan untuk kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Sehingga pekerjaan pelayanan pemilihan diaken penatua masa bakti 2022 sampai 2023 tidak akan kita lakukan secara sembarangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu
yang memberikan kami arahan bahwa kerjaan pelayanan baik besar atau kecil, semua bernilai di mata Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk memberi diri kami terlibat dalam pelayanan dengan apa yang bisa kami kerjakan, dengan apa yang ada pada kami. Baik itu dalam peribadahan secara ritual maupun aktual, yaitu di kehidupan kami sehari-hari. Melakukan pekerjaan pelayanan kami akui tidak akan mudah, akan ada banyak tantangan yang pasti kami hadapi. Tetapi kami mau aminkan bahwa akan selalu ada penyertaan Tuhan yang menguatkan, menolong, memperlengkapi kami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan sebagai pemberita karya selamat Tuhan melalui hidup yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami bersama orang lain. Kami berdoa untuk hidup dan penghidupan kami, pribadi kami, keluarga kami. Berkatilah ya Tuhan, jauhkanlah dari yang jahat. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan secara khusus GPIB yang kami cintai ini. Berkati Tuhan fungsionaris majelis sinode, perlengkapi dengan berkat kekuatan dan kesehatan hikmat kebijaksanaan. Berkati juga setiap program persekutuan-persekutuan beribadah, kesaksian-kesaksian, dan pelayanan GPIB, agar apa yang kami jemaat-jemaat GPIB lakukan di berbagai wilayah kami semua berada dapat menghadirkan damai sejahtera dan menjadi terang kebenaran Tuhan yang mendatangkan berkat, dan bagi banyak orang Tuhan dipermuliakan. Dalam persiapan kami akan melaksanakan kegiatan pemilihan diaken penatua 2022 sampai 2027, Tuhan tolonglah agar kami dapat melaksanakannya dengan baik dan benar seturut kehendak Tuhan dan menjadi berkat dalam pelayanan yang menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sertai istirahat kami di malam hari ini. Bangunkan kami di hari esok dengan berkat Tuhan yang selalu baru di setiap pagi. Inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua.